Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kehadiran MRT Jakarta dapat membangun peradaban dan budaya baru di tengah masyarakat. Budaya baru yang dimaksud adalah sikap disiplin masyarakat dalam menggunakan transportasi publik seperti budaya antre dan budaya tepat waktu. Uji coba publik ini masih dilaksanakan hingga 24 Maret mendatang. Masyarakat Jakarta pun sangat antusias untuk menjajal MRT. Nah, bagi Anda yang mungkin belum merasakan ataupun melakukan uji coba MRT dan juga masih belum mengetahui banyak mengenai MRT, berikut ini kami tampilkan sejumlah data untuk memudahkan Anda untuk memahami apa itu MRT. Pertama, kita akan mencermati mengenai data berikut ini. Pemirsa dapat Anda lihat di belakang saya, Mass Rapid Transit atau moda raya terpadu. Memang pada bulan Oktober 2018 sudah disepakati bahwa Mass Rapid Transit untuk di Indonesia akan digunakan nama moda raya terpadu supaya lebih Indonesia. Ini pun untuk memudahkan masyarakat untuk paling tidak penyebutan dan kemudian bisa menggunakan moda raya terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Mass Rapid Transit ini sendiri sebetulnya sudah merupakan istilah internasional yang sudah tidak asing lagi digunakan oleh berbagai belahan dunia. Hampir ada pada saat ini datanya sudah menunjukkan ada 55 negara yang sudah menggunakan Mass Rapid Transit. Dan apakah itu Mass Rapid Transit? Mass Rapid Transit adalah angkutan massal wilayah dalam kota yang memiliki kapasitas yang cukup besar, memiliki frekuensi yang cukup tinggi, dan juga memiliki pemisahan jalur dari sistem transportasi lainnya dan juga masih tetap menggunakan tenaga listrik. Nah, kita tahu bahwa sudah ada 55 negara di seluruh dunia menggunakan MRT ini, namun demikian Indonesia sebetulnya termasuk negara yang terlambat menggunakan MRT. Namun demikian untuk di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara keempat yang sudah menggunakan MRT dalam transportasi publiknya. Yang pertama adalah Singapura sudah mengoperasikannya pada tahun 1987, lalu kemudian Bangkok di negara Thailand pada tahun 2004 juga sudah mulai mengoperasikan MRT, lalu kemudian yang ketiga adalah Kuala Lumpur pada tahun lalu di Malaysia sudah mulai menggunakan mengenai jalur MRT. Nah, namun demikian MRT ataupun moda raya terpadu ini kalau di Jakarta dinamakan dengan Ratangga. Nah, Ratangga ini sendiri sebetulnya artinya adalah kereta kuda yang kuat dan juga dinamis. Ini merupakan hasil rekomendasi dengan Badan Bahasan Kemendikbud, diambil dari Kitab Arjuna Wijaya dan juga Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, kita lihat kemudian slide selanjutnya pemirsa, ini mengenai uji coba MRT yang terus berlangsung hingga tanggal 24 Maret nanti. Kita tahu bahwa ada 13 stasiun sepanjang 16 km yang sudah dibangun dan kemudian ini memiliki jarak dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Kalau kita hitung dari durasi waktu dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran Hotel Indonesia cukup memakan waktu sebanyak 30 menit. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki transportasi massal MRT dengan jalur yang membentang sebanyak 153 km dan memiliki 105 stasiun. Sedangkan kalau MRT di Tokyo punya panjang kurang lebih ada 304 km, jumlah stasiun sebanyak 285. Jadi kemudian kalau dibandingkan dengan Indonesia masih cukup jauh tertinggal begitu ya. Nah, ini kemudian mengenai stasiun yang kemudian dimiliki oleh MRT di Jakarta, ada 7 stasiun layang, lalu kemudian ada juga 6 stasiun bawah tanah. Memang 7 stasiun layang ini akan melewati Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisinga Mangaraja. Lalu kemudian 6 stasiun yang bawah tanah ini akan melewati Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan juga Bundaran Hotel Indonesia. Dan jarak antar stasiun kalau berdasarkan hitungan durasi waktu kurang lebih memakan waktu 2 hingga 3 menit. Namun demikian tidak hanya itu pemirsa, pada nanti tanggal 24 Maret pada saat Joko Widodo meresmikan mengenai MRT ini akan digunakan secara normal begitu. Rencana juga akan dilakukan groundbreaking untuk fase kedua dengan rute dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Jakarta Kota dengan melewati sejumlah titik seperti Sarinah, Monas, kemudian ada Sawah Besar, Mangga Besar dan juga Glodok. Namun demikian fase kedua ini diperkirakan nanti akan mulai dioperasikan pada tahun 2024. Nah, kita akan melihat kemudian ini merupakan video di mana Joko Widodo melakukan uji coba publik MRT. Joko Widodo bersama dengan sejumlah jajaran menterinya pada kemarin kembali menggunakan MRT, kemudian kembali menggunakan untuk menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya MRT ini merupakan salah satu kebanggaan Indonesia karena pada tahun ini sudah berhasil direalisasikan. Dan tidak hanya kemudian Presiden Joko Widodo, Ibu Negara pun juga menjajal bersama dengan Ibu Mufidah Kallah diajak serta pada waktu itu Ibu Iriana juga ingin mencoba menggunakan MRT karena MRT ini juga merupakan salah satu transportasi modern yang sudah digunakan di berbagai belahan dunia. Nah, bagi Anda yang ingin masih melakukan ingin belum mencoba uji coba
MRT ini masih ada waktu bagi Anda yang ingin mencoba hingga sampai tanggal 24 Maret 2019 nanti, di mana pada tanggal 24 Maret memang akan resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian ada sejumlah peraturan, namun cara sebelum Anda melakukan uji coba tersebut dengan melakukan pendaftaran di website ayocobamrtj.com. Dan tidak hanya itu, pemirsa, kalau Anda ingin melakukan uji coba MRT, ada baiknya Anda juga mencermati mengenai sejumlah peraturan ataupun budaya yang dimaksudkan oleh Presiden Joko Widodo ketika Anda mau melakukan ataupun perjalanan menggunakan MRT, seperti tidak makan di dalam rangkaian kereta MRT dan juga tetap menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan mengikuti segala peraturan.